Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis proporsi yang dikhususkan untuk beda dua proporsi. Nah, ada 5 tahap untuk pengujian hipotesis. Yang pertama, formulasi hipotesis, bentukan formulasi hipotesis di mana H0-nya itu P1 sama dengan P2 dan hipotesis alternatifnya itu bisa P1 lebih besar dari P2 atau bisa juga lebih kecil dari P2 atau bisa juga tidak sama dengan dari P2. Nah, yang kedua yaitu menentukan nilai Z tabel ya dengan taraf nyatanya. Jadi biasanya alfanya sudah ada di soal, tapi kalau misalnya nggak ada di soal, boleh sesuai dengan keinginan kita. Kemudian menentukan nilai Z alfa atau Z alfa per 2 dari tabel. Nah, Z alfa ini dipergunakan kalau dia lebih besar atau lebih kecil. Sedangkan Z alfa per 2 itu dipakai kalau dia tidak sama dengan. Lalu step selanjutnya adalah kriteria pengujian. Nah, kalau kita pakai formulasi hipotesis yang pertama, itu H0 diterima kalau Z0-nya kurang dari sama dengan Z alfa dan akan ditolak kalau Z0-nya lebih besar dari Z alfa. Nah, kalau kita pakai formulasi hipotesis yang kedua, itu H0 diterima kalau Z0-nya lebih besar atau sama dengan min Z alfa. Sedangkan akan ditolak kalau Z0-nya kurang dari min Z alfa. Selanjutnya, kalau kita pakai poin yang ketiga itu H0 diterima kalau Z0-nya kurang dari Z alfa per 2, lebih besar dari min Z alfa per 2 dan kurang dari Z alfa per 2. Sedangkan H0 akan ditolak kalau Z0-nya lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z0-nya kurang dari min Z alfa per 2. Setelah menentukan kriteria pengujian, baru kita akan melakukan uji statistik, di mana rumusnya yaitu Z0 sama dengan P1 min P2 dibagi akar dari P dikali 1 min P dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Lalu P1 sama dengan X1 dibagi N1, P2 itu X2 dibagi N2, dan P itu adalah X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. Nah, sudah melakukan uji statistik, maka kita dapat menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0 sesuai dengan kriteria pengujian yang telah ditentukan. Agar lebih mudahnya, kita ke contoh soal. Nah, yang ini ya, suatu pemungutan suara akan dilakukan di antara penduduk kota M dan sekitarnya mengenai pendapat mereka tentang rencana pendirian gedung serbaguna di tengah kota. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara proporsi penduduk kota dan sekitarnya yang menyetujui rencana tersebut, diambil sebuah sampel acak yang terdiri dari 200 penduduk kota dan 500 penduduk sekitarnya. Apabila ternyata ada 120 penduduk kota dan 240 penduduk sekitarnya yang setuju, apakah Anda setuju kalau dikatakan bahwa proporsi penduduk kota yang setuju lebih tinggi daripada proporsi penduduk di sekitarnya? Gunakan taraf nyata 1%. Oke, step pertama yaitu di sini adalah formulasi hipotesisnya. Formulasi hipotesis di sini adalah dia bilang tadi apakah Anda setuju jika dikatakan bahwa proporsi penduduk kota yang setuju lebih tinggi. Kalau lebih tinggi itu berarti dia lebih besar. Kalau lebih besar kita pakai formulasi hipotesis yang poin pertama. Nah, ini ya yang lebih besar ya. Nah, ini adalah hipotesisnya, yaitu di mana P1 sama dengan P2 dan alternatifnya yaitu P1 lebih besar dari P2. Lalu selanjutnya adalah taraf nyata. Taraf nyata di sini yang dipakai adalah 1%. Kalau dibentuk desimalkan yaitu sebesar 0,01 ya. 0,01 sehingga ini dari Z 0,01. Nah, untuk menentukan nilai Z 0,01 maka kita akan lihat tabelnya yang ini, yaitu Z 0,01. Berarti kita akan cari taraf keyakinannya yaitu sama dengan 1 dikurang 0,01. Nah, ini bentuk tabelnya ya. Tabel Z distribusi normalnya yaitu adalah 0,99. 0,99 itu adanya di sini. 0,99 itu di antara 2,3 sama 2,4 ya. 2,3 2,32 dan 2,33 ya. Dia di antara 2,32 dan 2,33.
Berarti nilainya yaitu sama dengan 2,32 ditambah 2,33, lalu kita bagi dengan 2 yaitu 2,325. Berarti hasilnya adalah 2,325. Di sini 2,325. Lalu yang ketiga yaitu adalah kriteria pengujian. Kriteria pengujiannya yaitu tadi kita pakai yang lebih besar ya, atau poin yang pertama, maka kita ambil kriteria pengujian yang ini. Nah, di sini kriteria pengujiannya H0 akan diterima kalau nilai Z0-nya itu lebih kecil atau sama dengan dari 2,325, dan akan ditolak kalau Z0-nya itu lebih besar dari 2,325. Nah, step selanjutnya adalah uji statistik. Uji statistik di sini yaitu kita harus tahu dulu diketahuinya apa saja. Nah, ya di sini ya. Nah, untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara proporsi penduduk kota dan sekitar yang menyetujui rencana tersebut, diambil sebuah sampel acak terdiri dari 200 penduduk kota dan 500 penduduk sekitarnya. Berarti kita anggap N1-nya yaitu 200 dan N2-nya yaitu 500. Lalu apabila ternyata ada 120 penduduk kota dan 240 penduduk sekitar yang setuju, berarti yang 120 ini adalah X1-nya, yaitu 120. Ini adalah sampel yang mempunyai karakteristik tertentu ya, X ini. Bisa dicek di video saya sebelumnya. X2 ini yaitu adalah 240. Nah, sudah seperti ini, kita akan mencari nilai dari Z-nya ya. Tapi sebelum cari Z-nya, kita harus cari dulu nilai P1, P2, dan P-nya. Nah, ini ya. Jadi yang ini, sehingga kita akan cari nilai P1-nya. P1 itu sama dengan X1 dibagi N1. Berarti X1 dibagi dengan N1. Lalu P2-nya yaitu X2 dibagi dengan N2. Selanjutnya untuk nilai P itu adalah X1 ditambah X2 dibagi dengan N1 ditambah N2. Oke, ini adalah nilai P-nya. Oke, sudah dapat P1, P2 sama P-nya, maka kita akan mencari nilai Z0-nya. Berarti di sini Z0 itu sama dengan P1 min P2 dibagi akar dari P dikali 1 min P dikali 1 dibagi N1, 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. Oke, kita enter. Hasilnya adalah 2,87. Nah, di sini sudah dapat Z0-nya, berarti tinggal kita simpulkan ya. Di sini kesimpulannya bahwa karena
Z0-nya itu tadi bernilai 2,87 ya, 2,87 itu lebih besar ya dari nilai Z 0,01 yaitu sebesar 2,325. Nah, di sini ya, maka tadi kalau lebih besar berarti ditolak. Nah, maka H0 ditolak. Nah, jadi jadi kesimpulannya kalau H0 ditolak berarti P1 lebih besar dari P2. Berarti kita setuju ya bahwa proporsi penduduk kota yang setuju lebih tinggi daripada proporsi penduduk di sekitarnya. Jadi kita setuju tentang pendapat ya, atau dengan pendapat bahwa proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana itu lebih besar daripada proporsi penduduk di sekitarnya. Oke, demikianlah pembahasan mengenai pengujian hipotesis dua proporsi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.